Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Kali ini saya akan membawa kawan-kawan semua untuk menjelajah, melihat dan memandu perjalanan menuju kawasan Mandeh di pesisir selatan Painan, Sumatera Barat. Ya, sebelum saya mulai memandu perjalanan untuk kawan-kawan, jangan lupa untuk subscribe, like dan share dan komen di channel Ricky Jalan-Jalan. Yuk kita simak perjalanan kita menuju kawasan Mandeh. Perjalanan ini kita ambil dari Kota Padang, ya, tepatnya dimulai dari kawasan Teluk Bayur. Nah, ini kalau teman-teman lihat, beginilah kondisi jalan menuju Teluk Bayur dari Kota Padang. Jadi jaraknya hanya sekitar di 7 kilo lah, 7 kilo dari Kota Padang. Nah, cukup dekat. Nah, dan jalan menuju pesisir selatan ini kita ambil rute dari kawasan Teluk Kabung. Nah, ini Teluk Kabung, tepatnya di kawasan Teluk Kabung, masih di Kota Padang. Jadi jalannya memang sempit ya, kecil, dan yang lewat pun truk-truk tronton, cukup menantang sekali, karena kalau kita nggak pandai-pandai menyalip kendaraan tronton ini bisa menyita waktu cukup lama, karena jalan yang sempit dan kadang-kala lalu lintas di sini cukup ramai. Jadi ya kita harus perhatikan betul bagaimana kita untuk mengendari kendaraan roda 4 khususnya ya. Kalau kendaraan roda 2 mungkin lebih mudah, tapi kalau untuk roda 4 agak perlu sedikit perhitungan yang matang. Kalau nggak matang, wow, bisa bahaya. Contohnya di jalur ini nih, kalau misalnya kita nggak hati-hati bisa kecemplung langsung laut. Nah, ini nih tikungan favorit favorit saya di sini. Mungkin semua warga Kota Padang sangat suka sekali lewat jalur ini. Nah, ini dia nih lintasannya. Kiri di kanan jalan itu langsung pantai. Mengasihkan, pemandangan tidak membosankan. Walaupun berlika-liku ya, tapi cukup menyenangkan. Kita bisa melihat pantai, aktivitas masyarakat di pantai, kapal-kapal tanker yang besar di sepanjang perairan Teluk Bayur ini. Ya, kawasan ini kita akan melintasi beberapa titik-titik wisata ya. Kalau di Teluk Kabung, jadi nanti kita bisa melintasi kawasan wisata pantai Nirwana. Nah, itu biasanya kalau musim-musim liburan seperti libur Lebaran, Tahun Baru, itu pantai Nirwana ini cukup diminati oleh pejalan ya, baik itu domestik maupun yang sedang pulang kampung, karena pantai cukup landai, enak untuk bermain, dan untuk keluarga pun sangat direkomendasikan ya, karena aman. Tidak langsung dalam gitu ya. Nah, walaupun jalan ini adalah jalan negara, ini jalan lintas. Sebenarnya ini jalur lintas barat Sumatera. Jadi kalau kita terus melintasi jalur ini, kita akan bisa tembus ke Bengkulu, tembus ke Lampung, pesisir barat Lampung gitu. Jalannya akan selalu begini, berlika-liku, pantai di kanan jalannya, ya tidak membosankan lah ya. Nah, ini kita akan melintasi salah satu, namanya tuh Bukit Lampu ya, atau lebih dikenal dengan Bukit Mercusuar. Nah, ini sangat fenomenal dan ikonik di sini nih. Jadi kita bisa melihat Mercusuar, peninggalan zaman penjajahan Belanda, masih terawat dan masih bisa dipakai hingga saat ini. Keren sekali di sini. Jika kita menggunakan GPS, tentunya ini jalurnya akan sangat
satu-satunya akan dilintasi direkomendasikan oleh GPS, baik itu Google Map atau Waze ya. Cuman kalau untuk menuju kawasan Mandeh tepatnya yang lebih dekat, lebih cepat, itu kita bisa melewati namanya daerah Sungai Pisang. Jadi ini jalurnya cukup epic dan harus hati-hati, ekstra hati. Tapi kita bisa memotong waktu lumayan ya untuk menuju kawasan Mandeh yang udah terkenal dengan pantai dan jalannya yang indah sekali. Nah, ini saya kasih tahu nih jalannya yang jalan pintas buat teman-teman semua nih. Jadi kalau teman-teman yang ingin lebih cepat menuju kawasan Mandeh di pesisir selatan Painan, nah ini kita bisa melewati jalur dari desa Sungai Pisang. Nah, ini ciri-cirinya nih kalau teman-teman lewat sana tuh, kalau kita sudah melintasi Kota Bungus, nah nanti kita akan melewati tangki depo BBM Pertamina. Nah, kita lurus terus itu ya. Nanti ada pertigaan, ada pelahnya. Jadi kita ngelewatin dulu komplek depo Pertamina ini sampai habis. Nah, nanti ada gapura ke kanan, di kanan jalan ada gapura dan jalan menuju Sungai Pisang. Nah, lewat sana. Jangan lurus. Kalau lurus itu kita akan melewati jalur normal, jadi agak memutar, kita malah terlalu jauh. Nah, jadi ciri-cirinya itu adalah nanti di kanan jalan itu ada gapura. Sebelum gapura itu kita melintasi ada jembatan kecil. Nah, dan ini ada gapura, ada semacam penunjuk jalan menuju pembangkit listrik. Nah, kita lewat situ tuh pembangkit listriknya. Nah, nanti kita masuk ke dalam dan jalannya juga sama, kecil, sempit. Yang lewat juga truk juga, tapi mulus ya, mulus sekali. Dan cenderung lebih sepi gitu ya, tidak ada lalu lintas yang terlalu padat. Tapi kita harus hati-hati di sini karena banyak sekali hewan-hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam itu suka melintas di jalanan. Jadi harus hati-hati banget, jangan terlalu gaspol ya. Ya 40 lah maksimal lewat sini. Cuman kemarin saya tuh mencoba dari Kota Padang lewat sini tuh sampai ke kawasan Mandeh, itu hanya butuh waktu 45 menit dengan kecepatan rata-rata hanya 40, 60 gitu. Nah, ini dia nih, ini perjalanan menuju menuju kawasan Mandeh ini melalui Sungai Pisang ini ada beberapa tanjakan yang cukup epic ya. Jadi di sini juga kendaraan harus hati-hati, ekstra hati-hati karena tikungannya cukup ekstrim. Jadi suka minta nambah tikungan. Jadi harus ekstra hati-hati dan kendaraan pun harus dipastikan dalam kondisi prima, terutama kondisi rem harus benar-benar pakem. Tikungannya patah-patah semua ya, jadi cukup ekstrim tapi enak gitu buat teman-teman yang suka berpetualang menggunakan kendaraan pribadi, seperti mau kendaraan roda 4 atau roda 2. Oh, ini tanjakannya enak untuk dilahap nih ya. Jadi nah, ini kita bisa ketemu dengan salah satu truk pengangkut nih. Ini nggak tahu kemana, tapi dia bisa melahap tikungan yang cukup ekstrim tadi. Jadi tikungan di sini tuh memang benar-benar perlu teknik dan skill yang mumpuni dari pengemudinya. Jadi jangan, tips dari saya kalau bisa melewati rute melalui Sungai Pisang ini, kalau ketemu tanjakan dan tikungan, pastikan kendaraan itu prima dan Volkswagen gigi 1 aja sudah cukup ya. Ya kadang 2 bisa, cuman kadang dia di tengah kehabisan napas.
masuk satu, mending dari awal kita pakai gigi satu aja. Kalau misalnya gigi satu itu aman sekali. Dan perhatikan juga kondisi ban itu, jangan sampai dalam keadaan yang kurang baik ya, karena tikungan-tikungan sini cukup licin kalau hujan, jadi harus hati-hati. Kendaraan pun ya harus benar-benar dipastikan sehat ya, kopling bagus, rem pakem, terus ya jangan sampai ngantuk juga ya, karena kalau ngantuk kiri kanannya jurang, jadi kebablasan, bisa masuk jurang, ada bahaya. Jadi harus benar-benar ekstra hati-hati. Dan kalaupun melintas malam di sini agak ya sepi sekali, tapi aman, insya Allah aman. Nah yang menarik, nah ini kalau kita lihat di tikungannya cukup lucu ya, unik ya, bertambah terus tikungannya, tajam-tajam, ada yang bentuk V, dan itu perlu kewaspadaan. Dan yang unik itu adalah di sini tuh jembatannya. Jadi kita ketemu beberapa jembatan yang entah kenapa itu dari tahun ke tahun tidak pernah kunjung usai ya. Jadi bentuknya selalu ya hanya papan kayu aja gitu. Entah kenapa ini belum ada anggarannya kah atau gimana gitu ya. Jadi ya lucu aja gitu. Jembatannya masih jembatan kayu gitu. Harus hati-hati ya, jadi hati-hati dengan sambungan-sambungan pakunya, plat besinya itu kita harus lihat-lihat. Nah yang menarik itu di sini yang tadi saya bilang, hati-hati dengan hewan-hewan ternak yang melintas seperti sapi, kambing. Nah itu ya, maka tadi saya bilang tiba-tiba saja nanti dia bisa menyeberang gitu ya, yang namanya hewan ya, dia tidak lihat kanan kiri ya, ajak deh. Tapi hati-hati, tidak apa-apa, itu pakai klakson dia akan bikin. Jadi ya begitulah, namanya juga di kampung ya. Tapi ini menjadi unik sekali lihat sapi-sapi dan kambing-kambing yang menyeberang dengan santainya. Kadang sudah diklakson juga nggak minggir-minggir juga gitu. Jadi kita yang harus ngalah ya. Lagi-lagi kalau di sini nih memang jembatan, tadi saya bilang buat jembatannya itu banyak yang darurat itu, entah kenapa. Padahal jalannya mulus, tidak ada lubang sama sekali, tapi begitu ketemu jembatannya hanya jembatan darurat ya, harus hati-hati. Hati-hati terhadap ban, jangan sampai nyangkut di sela-sela sambungan-sambungan plat besinya. Kadang ada plat besi yang kondisinya tuh ke atas, itu berbahaya lah, untuk ban yang bisa sobek ban kita. Jadi harus hati-hati, kita harus lihat, pilih-pilih jalannya ya. Jangan sampai ban kita rusak di sini, karena kalau rusak bisa berabe di sini nih. Di kawasan Sungai Pisang ini banyak loh operator wisata untuk membantu kita menuju kawasan Mandeh, menuju pulau-pulau cantiknya itu ya. Jadi kita bisa sewa kapal dari desa-desa yang ada di sini. Itu terakhir informasinya itu satu kapal itu sekitar 700 sampai 800 ribu. Itu kita bisa diajak berkeliling ke beberapa pulau-pulau cantik di sana, seperti Sumpahan, Pagang, dan lain-lainnya itu. Buat yang senang foto-foto landscape, selfie, jalur ini menyediakan banyak sekali spot-spot yang cantik ya. Jadi kalau yang senang dengan fotografi, di sini pemandangan alamnya sudah benar-benar tersedia dengan cantik. Jadi kita hanya tinggal mengatur komposisi, pencahayaan, dan selesai, jadi sudah gambarnya. Kalau yang senang dengan selfie, di sini juga spot selfie-nya natural sekali, bagus. Jadi bisa kita lihat nanti itu melintasi jalan menuju kawasan Manjunto kalau nggak salah ya. Jadi ada turunan panjang itu. Nah itu turunannya itu biasanya digunakan untuk spot selfie gitu. Menarik sih, menarik. Jadi backgroundnya langsung pantai Samudra Hindia gitu. Indah sekali kalau kita bisa mengabadikannya dengan baik ya tentunya. Dan biasanya nih kalau untuk foto-foto fashion, foto-foto human
portrait gitu ya. Wah, ini di spot sini nih enak sekali. Dijamin deh ini like-nya akan banyak kalau kita taruh di Instagram ya. Dan tentunya dengan ya sedikit skill teknik editing yang mumpuni lah ya. Color correction itu akan menambah makin ciamik nih foto-foto kita kalau misalnya kita mengambil di daerah kawasan Mande dengan segala keindahannya tentunya ya. Untuk bensin sendiri kemarin ini saya mengisi bensin Pertamax punya Pertamina ya. Saya cuma mengisi 100.000. Jadi kalau di Sumatera itu harga bensin Pertamax itu per liternya 9.200. Jadi beda 200 perak dengan yang di Jawa gitu ya. 9.200. Nah, jadi untuk pergi dan pulang 100.000 itu sangat cukup sekali kalau lewat kawasan Sungai Pisang ini, dan itu masih bersisa banyak. Nah, kalau kita hitung-hitung itu perjalanan dari Padang menuju kawasan Mande ini mungkin hanya sekitar 45 kilo. Jadi kalau kecepatan kita rata-rata 40 gitu ya, 50 mungkin satu jam bisa sampai. Santai-santai ya. Tapi jangan harap bisa sampai 1 jam kalau misalnya pas lagi momen high season seperti liburan ya, libur lebaran, libur tahun baru. Jalanan padat dan ya susah untuk mendapatkan titik-titik spot foto yang kosong gitu ya. Pasti akan ramai banyak orang. Justru ketika pandemi ini cocok banget nih kalau buat yang senang foto-foto karena sepi, enak, cakep. Nah, ini kawasan, kita udah sampai kawasan Mande ya. Lihat jalannya, aspalnya mulus sekali, nyaris tanpa celah ya, ya. Kondisi jalannya bagus, mulus, tidak ada lubang, dan lampu penerangan juga ada, cuman ya tidak semuanya nyala kayak. Rasa pernah lewat itu nggak semuanya nyala, tapi ya infrastrukturnya sudah lengkap. Dan yang harus diingat, ini harus hati-hati ketika musim hujan ya di sini, karena longsoran bukit-bukit itu sering terjadi, dan itu membuat jalanan menjadi licin. Dan ya harus ekstra hati-hati kalau melintasi jalur Tarusan. Ini namanya jalur Tarusan dari kota Painan ini ya, pesisir ini. Jadi banyak bukit-bukit itu longsor, dan batu-batu yang akan turun itu longsoran biasanya. Dan harus ekstra hati-hati ketika musim hujan di sini. Oke, kawan-kawan semua, itulah panduan perjalanan menuju kawasan Mande di pesisir selatan Painan, Sumatera Barat. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman yang akan mungkin ada rencana untuk berpetualang ke Sumatera Barat dan menyinggahi pesisir selatan, tepatnya di Painan. Oke, sahabat, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap dalam keadaan sehat, aman, dan terkendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.